Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramestia dengan nomor NIM 060203200023, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai audit kinerja di lembaga pendidikan. Audit kinerja di lembaga pendidikan itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama, standar kinerja lembaga pendidikan. Yang kedua, audit kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, audit keuangan. Dan yang keempat, audit tujuan khusus. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan keempat hal tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Oke, jadi yang pertama adalah standar kinerja lembaga pendidikan. Standar kinerja lembaga pendidikan meliputi yang pertama, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Tugas pokok dan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah secara umum merupakan hal-hal yang harus, bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Yang kedua yaitu uraian jabatan. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan pada umumnya meliputi yang pertama, identifikasi jabatan, yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah spesifikasi persyaratan pekerjaan atau jabatan. Kemudian yang ketiga adalah standar operasional prosedur atau SOP. Standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain. Tujuan pembuatan standar operasional prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Kedua, kejelasan tugas. Ketiga, kejelasan alur. Dan yang keempat, melindungi organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan standarnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan manajemen agar tidak menyimpang dari biaya standar tersebut. Selanjutnya, audit kinerja lembaga pendidikan yang kedua yaitu audit kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, audit kinerja dilaksanakan untuk mengetahui seberapa baik suatu pekerjaan telah dilaksanakan. Audit kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang memadai apakah kinerja pendidik dan tenaga kependidikan telah mampu menjelaskan tugas profesinya secara memadai dan profesional. Kegiatan dalam audit ini meliputi yang pertama, pengumpulan data atau sampling, kedua, pengujian kompetensi data, 3. Pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, 4. Penyusunan dan pengkomunikasian konsep temuan audit, 5. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit, dan yang terakhir penyampaian temuan audit. Dan untuk selanjutnya kita beralih pada audit keuangan lembaga pendidikan. Dalam standar pekerjaan lapangan pemeriksaan keuangan disebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti harus diadakan suatu program pemeriksaan guna melaksanakan penugasan pemeriksaan yakni audit keuangan. Dan yang terakhir yaitu audit tujuan khusus. Audit tujuan khusus meliputi audit barang dan audit kegiatan. Audit kegiatan dapat berupa audit pelaksanaan program sekolah atau kegiatan-kegiatan lain di lembaga pendidikan. Sedangkan audit barang pada lembaga pendidikan merupakan audit sarana dan prasarana sekolah.
pelaksanaan audit sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan penyajian hasil audit. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.